di Japan Edition with Cindy. Kalau kalian sering naik pesawat, terutama penerbangan lebih dari 4 jam, ada salah satu hal yang sering diremehkan, tapi pengaruhnya itu sangat besar terhadap kenyamanan selama flight, yaitu pemilihan kursi pesawat. Salah pilih kursi bisa bikin perjalanan terasa jauh lebih melelahkan. Sebaliknya, kursi yang tepat bisa membuat penerbangan panjang terasa lebih nyaman. Nah, di video kali ini aku tuh bakal berbagi pengalaman pribadi aku setelah lebih dari 100 kali naik pesawat, termasuk penerbangan internasional jarak jauh. Aku ingin membagikan kursi ekonomi internasional yang menurut aku tuh paling nyaman dan paling worth it. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian kursi versi terbaik dari aku, bukan bulkhead seat, bukan dekat galley, bukan dekat toilet, terletak di bagian belakang pesawat, baris tengah, posisi lorong aisle seat. Kelihatannya agak rumit ya, tapi tenang, kita bakal bahas satu persatu buat kalian. Nah, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi di video kali ini yang tadi aku bilang, aku bakal bahas cara melakukan seat selection, jenis pesawat dan layout kursi, jenis-jenis kursi, beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama adalah cara pilih seat. Jadi seat selection memiliki 2 waktu utama loh saat membeli tiket, tergantung maskapai dan jenis tiket. Pemilihan kursi bisa gratis atau berbayar. Umumnya kursi standar bisa gratis, kursi emergency exit atau kursi dengan legroom luas hampir selalu berbayar. Nah, saat online check-in, ini bagian yang sering dimanfaatkan oleh penumpang berpengalaman. Beberapa maskapai mengenakan biaya untuk kursi lorong dan jendela saat booking, tetapi membukakannya secara gratis saat online check-in. Nah, online check-in biasanya dibuka 48 sampai 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, jika melakukan check-in tepat waktu, peluang mendapatkan kursi yang diinginkan jauh lebih besar. Oke, yang kedua ada jenis pesawat dan layout. Sebelum memilih kursi, penting banget untuk mengetahui jenis pesawat yang digunakan karena layout kursi itu bisa berbeda-beda berdasarkan jumlah lorong. Narrow body, satu lorong jadi satu jalan, itu contohnya itu di Boeing 737 sama Airbus A320. Biasanya digunakan untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. Terus ada wide body, ada 2 lorong atau 2 jalan. Contohnya di Boeing 777, Boeing 787 sama Airbus A350. Umumnya digunakan untuk penerbangan internasional jarak jauh. Nah, aku rekomendasiin website ke kalian. Jadi ini tuh aku pribadi selalu menggunakan seatmaps.com untuk melihat layout pesawat, mengetahui kursi yang sempit atau dekat toilet atau galley, membaca pengalaman penumpang lain. Jadi aku tuh biasanya cek di sini untuk lebih mengetahui sebelum perjalanan. Oke, jadi ini dia website seat maps-nya. Tuh ada airline-nya, tanggalnya, dari mana ke mana. Terus langsung aja kita find. Nah, udah keluar nih. Kira-kira misalnya ini flight kalian, kita buka aja. Nah, ini udah kelihatan tuh, ada overview-nya kelihatan nih dari first class kayak gimana tuh. Jadi kalian udah ada bayangan nih, misalnya kalau kalian yang pakai first class. Terus ini seat-nya seperti ini nih. Jadi lebih gampang lah kalian bisa cek-cek tuh kayak gitu. Jadi dari bisnis, ada ekonomi, terus juga biasanya tuh ada review-review gitu dari orang-orang. Jadi kayak di seat ini gimana ya, nih kayak gitu ada ratingnya juga. Jadi benar-benar ngemudahin kalian kalau kalian udah mau berangkat, tapi kalian bisa cek dulu seatnya gitu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan huruf kursi. Huruf kursi itu sering banget membuat bingung kan, tapi sebenarnya itu polanya itu cukup konsisten. A sama K biasanya digunakan itu tuh untuk kursi jendela. C, D, G, H itu biasanya kursi lorong. Untuk huruf I itu nggak digunakan ya, karena mirip banget sama angka 1, jadi biar nggak bingung. Pada pesawat dengan 3 kursi di tengah, biasanya digunakan hurufnya D, E, G, bukan D, E, F ya. Hal ini tuh untuk menjaga konsistensi dengan pesawat yang memiliki 4 kursi di tengah dan menghindari kebingungan bagi awak kabin. Oke, sekarang aku bakal bahas jenis-jenis kursi dan plus minusnya. Bulkhead seat itu adalah kursi yang paling depan. Kalau kalian nanti lihat, nanti aku kasih tahu gambarnya ya. Nah, kursi dengan dinding di bagian depan. Kelebihannya, ruang kaki itu lebih luas. Kekurangannya biasanya bergaya, kayak untuk yang di samping itu nggak bisa diangkat, tidak bisa menyimpan barang di bawah kursi, sering dekat galley atau toilet. Kursi ini cocok untuk penumpang bertubuh tinggi tetapi kurang fleksibel untuk penerbangan panjang.
kursi dekat galley atau dapur itu tempat galley itu kayak area tempat awak kabin menyiapkan makanan dan peralatan gitu. Nah, kekurangannya tuh biasanya lebih rame, cenderung berisik, banyak aktivitas awak kabin di sana. Nah, ini nih kalau untuk penumpang atau kalian yang ingin tidur atau menikmati suasana tenang, sebaiknya kalian harus hindarin area ini. Nah, selanjutnya adalah kursi dekat toilet. Kelebihannya adalah akses kalian ke toilet itu lebih gampang, kalian tinggal bangun dari kursi langsung aja ke toilet kan. Tapi kekurangannya itu kalian tuh bakal melihat banyak orang lalu lalang di situ, atau kadang kalau lagi ngantri itu kadang orangnya kan akan berbaris tuh berdiri. Nah, itu tuh bakal agak gak nyaman gitu, kurang private, kadang terasa gak nyaman kan buat kalian. Kursi ini cocok loh untuk kebutuhan yang tertentu ya, tetapi kurang ideal untuk penerbangan jarak jauh. Misal nih kalian pas lagi penerbangan lagi kurang enak perut nih, diare atau apa, mungkin itu better di sana. Tapi kalau kalian lagi tidak ada kebutuhan untuk dekat toilet, better sih kalau kalian pengen istirahat tidak pilih kursi di dekat toilet ya. Oke, kita masuk ke inti dari video ini adalah kenapa kursi yang aku rekomendasiin ini paling nyaman. Penasaran? Nah, jadi aku tuh punya alasan utama untuk merekomendasikan kursi di bagian belakang, baris tengah, posisi lorong adalah peluang kursi di sebelah kosong itu paling besar. Biasanya pengisian kursi dimulai dari bagian depan pesawat. Nah, kursi di jendela itu biasanya cepat banget penuh sama dibandingkan kursi tengah. Perbandingan posisi lorongnya ya. Jadi gini, lorong di bagian baris jendela kan ada gini nih dua. Nah, kalau biasanya tuh bisa 2 orang itu tuh lewat, misalnya mau ke toilet atau mau kemana. Nah, kalau di tengah itu hanya 1 orang aja kemungkinan lewatnya. Secara logis selalu lewat depan kursi itu lebih sedikit. Jika kursi di sebelah kosong, kalian bisa buka arms rest, bisa diangkat. Ruang duduk menjadi lebih luas, suasana lebih tenang, lebih nyaman untuk tidur. Nah, jadi kalau kalian lagi hoki di sebelah kalian tuh kosong, mungkin kalian bisa tidur ataupun kalian bisa setidaknya kaki kalian agak stabil, karena emang kalau penerbangan panjang, penerbangan lama itu sangat amat tidak nyaman ya kalau di ekonomi. Jadi ini tuh benar-benar tips yang bagus banget buat kalian yang pengen pakai perjalanan panjang tapi tetap di ekonomi. Oke, jadi ini udah bagian dari akhir video. Jadi setiap penumpang tuh memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam memilih kursi pesawat ya. Ada yang mengutamakan ruang kaki nih, ada yang mengutamakan seperti tadi aku bilang itu pengen deket toilet. Terus ada yang pengen banget di jendela, aku mau jadi jendela lagi apapun yang terjadi. Namun berdasarkan pengalaman lebih dari 100 kali naik pesawat, itulah pemilihan kursi ekonomi internasional terbaik versi aku. Jadi nanti tergantung kebutuhan kalian lagi ya, balik lagi kan kebutuhan orang beda-beda. Kalau kalian pas banget sama aku, jadi boleh ikutin saran aku. Jika kalian punya kursi favorit sendiri, tolong dong tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa berbagi cerita dan pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa membantu dalam membuat penerbangan kalian berikutnya menjadi lebih nyaman. Oke, kalau kalian pengen aku bahas tentang hal-hal lain tentang di pesawat, itu boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!